Karena itulah ketika Allah sampaikan, qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim, kan? Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Nah, ketika Allah firmankan Adam, coba buka, berikan pencerahan, sampaikan apa yang telah aku ajarkan kepadamu. Pada malaikat, ada jin di situ, sampaikan semuanya. Begitu disampaikan, terbuka keagungan Allah, makanya pakai naba beritanya. Ya, amba'ahum dari anba'a yunbi'u. Asalnya dari kata naba, sesuatu yang agung. Jadi apa yang Allah berikan ini sesuatu yang agung. Hudan ini sesuatu yang mahal, istimewa. Nggak mudah mendapatkan ini. Ini agung. Sampai malaikat pun ketika mendapati keagungannya sujud, hormat. Itu malaikat aja yang tak kenal salah sujud, patuh, hormat. Masa manusia yang ada nafsunya nggak mau sujud sama Allah, nggak mau patuh tuh pakai ini. Ini malaikat berharap dapat ini, tapi Allah tempatkan di tugas yang lain. Kita diberikan, masa nggak patuh? Ya, ayo, ya kita renungkan kembali, kita pikirkan kembali. Ya, nah di setiap era berganti Allah berikan petunjuk-petunjuk ini. Ya, sampai misalnya di era siapapun, Nabi Musa alaihissalam dapat hudan. Eranya kan berbeda. Ya, tetap keislamannya sama karena nilai kepatuhan, nilai ketundukan. Tapi diberikan petunjuk sesuai dengan zamannya, supaya bisa menyesuaikan dengan zaman. Maka di zaman Nabi Musa diberikan Taurat misalnya. Taurat itu isinya hudan. Coba buka Quran surah 17 Al-Isra ayat kedua. Quran surah 17 ayat 2. Ya. Wa atayna Musal kitaba. Dan dengan keagunganku kami berikan kepada Musa alaihissalam kitab. Ya kan? Waja'alnahu hudan li bani Israil. Dan kami tetapkan dalam kitab yang Allah berikan pada Musa itu ada hudan, isinya hudan. Untuk siapa? Untuk Bani Israel di eranya Musa alaihissalam. Kalau ingin sukses, ingin berhasil, ya kan? Bagaimana mengatasi tindakan Fir'aun, bebas dari cengkeramannya, sukses menjalani kehidupan, tenang, damai. Ini pelajari hudannya. Ya, di kitabnya, apa nama kitabnya? Diberi nama Taurat. Ya kan? Quran surah 3 misalnya, Ali Imran ayat ketiga. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-Taurat. Ya kan? Musa diberikan Taurat. Apa isi Taurat? Hudan. Kenapa disebut Taurat? Nggak disebut kitab saja, untuk membedakan hudan di masa Musa dengan era yang lain. Ini loh eranya Musa alaihissalam, cocoknya di era itu. Setelah itu nggak cocok lagi, karena eranya berbeda, ya kan? Makanya di era Nabi Isa alaihissalam setelah lewat kan, Musa lewat kan, setelah itu kan generasi berganti terus sampai Daud, sampai Sulaiman, terus sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Ya, nah Nabi Isa pun diberikan kitab, namanya apa? Injil. Coba kita kaji lagi di Al-Maidah misalnya. Ya, apa yang ada di Injil itu? Fihi hudan, ada hudan juga. Kenapa disebut Injil? Untuk memberikan apa? Kesan bahwa di eranya Nabi Isa berbeda dengan era Nabi Musa alaihissalam. Nabi Isa pun diajarkan Taurat. Ya, ya kan? Kemudian wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil, diajarkan. Tapi kitab yang dipraktekkan apa? Injil. Isinya apa? Fihi huda. Ada nasihat, mau'izah dan seterusnya. Ada hudan. Ini petunjuk berkehidupan. Ya. Untuk siapa? Untuk umat beliau di masanya, di eranya. Makanya kitab-kitab masa lalu nggak abadi sifatnya, karena cuma di eranya saja. Coba temukan kitab-kitab di masa lalu, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, Tauratnya Musa alaihissalam, sampai sekarang, termasuk Injilnya Nabi Isa alaihissalam, nggak akan ditemukan. Sulit mengaksesnya bagaimana gitu. Ya, ya. Baik, kenapa? Karena memang ini secara manhajiyah, secara konseptual itu diterapkan untuk eranya saja. Jadi kalau dipakai keberlanjutan ke masa-masa yang akan datang, nggak akan selaras. Karena perkembangan zamannya berbeda, karakteristiknya nggak sama umatnya. Nah, pun demikian 600 tahun setelah era Nabi Isa alaihissalam, datanglah era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau Al-Qur'an, ini kitabnya, untuk membedakan dengan eranya Nabi Isa yang Injil, eranya Nabi Musa yang Taurat, demikian sampai ke atasnya. Gitu. Nah, yang paling luar biasa kalau Injil di Bani Israel, Taurat di Bani Israel, Al-Qur'an linnas. Karena nabinya nabi terakhir, petunjuknya pun harus sampai akhir. Kan logika berpikirnya begitu kan? Ya kan? Dari Nabi Musa kan masih ada nabi yang lainnya, ya. Nabi Daud kan masih ada, diberikan Zabur untuk zamannya, gitu kan? Pun demikian pada eranya Sulaiman alaihissalam. Terus sampai ke Nabi Isa dapat Injil, ya kan? Nabi Isa mendapatkan itu di eranya. Baik kan? Nah, Nabi Muhammad itu kan penutup para nabi, penutup para rasul. Berarti risalahnya untuk umat terakhir. Umat terakhir itu adalah umat yang hidup sampai akhir kehidupan di bumi. Secara logikanya adalah karena Rasulnya untuk umat terakhir, Rasulnya yang terakhir, umatnya sampai akhir, maka kitabnya pun harus berlaku sampai akhir, harus terjaga. Logikanya begitu. Nggak boleh nggak terjaga, harus terjaga. Bagaimana kita bisa akses sekarang kalau nggak ada petunjuknya? Kan nabinya terakhir, kan? Jadi harus terus berkelanjutan. Maka Allah turunkan Al-Quran. Apa isi Al-Quran itu? Hudan.
Dari mana taunya? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Ya, karena Rasul yang terakhir, maka harus istimewa. Karena untuk semua umat, semua karakter dari beliau dilahirkan, diangkat jadi nabi, jadi rasul, kemudian mulai berdakwah, diberikan risalah dan seterusnya, maka petunjuk yang beliau bawa itu mesti terus abadi sampai kehidupan berakhir. Dan itu mesti istimewa. Karena Rasulnya istimewa, maka diturunkannya pun di hari yang istimewa. Ya, di waktu yang istimewa, di bulan yang istimewa. Syahrul Ramadan. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan. Harinya Jumat, malamnya Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Yaumal taqal jam'an. Ya, hari Jumat. Semuanya istimewa. Diturunkan lewat malaikat yang istimewa. Ruhul Amin. Nazala bihi Ruhul Amin. Ya. Baik, setelah itu apa? Hudan. Isinya hudan. Linnas, untuk semua. Tuh. Kalau dulu tuh di Bani Israel, kaum Hud, kaum Saleh, ya, kaum Tubba, macam-macam dan sebagainya, disebutkan kaumnya. Kalau Al-Quran tidak, untuk semua manusia sampai kehidupan berakhir. Jadi cara memahami Al-Quran adalah, Al-Quran ini adalah firman Allah, firman yang isinya adalah ini, kumpulan pengetahuan yang menjadi pedoman berkehidupan, pedoman hidup yang membawa nilai kepatuhan, ketaatan Islam, pedoman hidup Islami, membawa ketaatan, kepatuhan, ketundukan, sehingga dengan kepatuhan kepada Allah itu, dari kajian terhadap pengetahuan yang Allah sampaikan dari firman-Nya di Al-Quran, dijelaskan oleh Nabi itu, maka lahirlah ketenangan, kedamaian, kemudian kesuksesan, kebahagiaan, dan lain-lain sebagainya. Di 3 alam, sampai kembali kepada Allah. Jadi, pertama, memosisikan Al-Quran itu, teman-teman sekalian, jangan diposisikan hanya sebagai kitab bacaan saja. Bacaan ini pengantar supaya memahami isi. Kita harus posisikan Al-Quran sebagai ini, kurikulum kehidupan, pedoman hidup. Di sini ada semua bagian kehidupan itu ada di sini. Karena Allah yang ciptakan. Ya,